Nah, kita semuanya belajar. Oleh sebab itu makanya jemaat DBGSG harus rajin mau belajar. Kenapa? Ada buku KOM seri 100, ya, KOM seri 200, KOM seri 300, KOM seri 400, ini yang paling tinggi. Kira-kira seperti itu. Kita akan mengerti di dalam pelayanan rohani ini, di dalam Alkitab ini, apa sih kematian, apa sih kebangkitan, apa sih puasa, apa sih kehadiran Roh Kudus, apa sih Natal, apa sih iman, apa sih kasih. Ini harus belajar Bapak Ibu. Nah, di Gereja Betel Indonesia itu disederhanakan namanya KOM. KOM itu K-nya itu adalah kehidupan, O-nya itu orientasi, M-nya itu melayani. Oh begitu ya. Jadi kehidupan yang orientasinya melayani. Melayani siapa? Melayani Tuhan. Melayani manusia itu melayani Tuhan. Melayani Tuhan, melayani manusia. Itu melayani, bukan dilayani, tapi melayani. Makanya ada lagunya, melayani, melayani lebih sungguh. Sungguhnya seperti apa? Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh seperti apa? Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh seperti apa? Sungguh-sungguh. Artinya tidak pura-pura. Hatimu ingin melayani Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan jaminan kemenangan, hidup yang penuh pengharapan. Tadi yang kita bacakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 3. Haleluya. Kehidupan yang sesungguhnya adalah, yang pertama ini saya contohkan, kehidupan tumbuh-tumbuhan itu adalah kehidupan yang paling dangkal. Terus animal life itu adalah kehidupan binatang. Human life adalah kehidupan manusia yang terbatas. Artinya terbatas, tembak dor mati dia. Itu terbatas. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan soil life. Artinya apa itu? Kehidupan keilahian. Kehidupan Allah. Kehidupan keilahian adalah tidak makan nasi goreng, tidak makan tempe goreng, tidak makan BPK, tetapi adalah kehidupan yang dari Roh Allah sendiri, sehingga bertahun-tahun sampai kekal, nggak mati-mati. Kehidupan yang bisa tembus tembok, kehidupan yang dalam jam yang sama engkau ada di Pekanbaru, engkau ada di Nias, engkau ada di Jakarta. Itu adalah kehidupan ilahi, kehidupan roh. Kapan itu terjadi? Kalau kita sudah dilahirkan kembali lewat kematian daging. Jadi daging yang penuh dosa ini, ya, inilah yang masuk kembali kepada debu, dan rohnya adalah kehidupan ilahi bersama Kristus. Ya, setuju, katakan amin. Kehidupan ilahi di surga, bukan kehidupan ilahi yang di neraka, bukan. Kita sudah dijamin di dalam surga. Haleluya. Kita wajib dilahirkan kembali di dalam kehidupan Allah, itu maksudnya, ya, yaitu kehidupan solet, ya, kehidupan kekal yang tembus waktu. Yang setuju katakan amin. Yang penuh pengharapan. Lukas 23 ayat 42 sampai 43. Ayo. Lukas 22. Bapak Ibu, di dalam 4 perayaan ini izinkanlah saya sedikit menambahkan pengajaran-pengajaran yang agak sedikit banyak. Kapan lagi ketemunya? Di hari kematian, di hari kebangkitan, di hari kenaikan. Kenaikan ini nanti tanggal 9 Mei, ya. Yesus naik, Yesus 9 Mei. Boleh saudara memberi pelayanan yang lebih lagi, choir dibanyakin atau vokal group, ya, 9 Mei. Kira-kira seperti itu. Terus bukan hanya di Natal saja kita merayakan, bukan, tetapi di dalam kematian itu
menebus dosa seharusnya dirayakan yang wah gitu kan. Terus di dalam kebangkitan kita juga berbahagia karena roh kita dibangkitkan. Dikenaikan ada janji Roh Kudus itu diberikan kepada kita, kita menghibur. Itu juga perayaan yang luar biasa untuk Kristen, bukan di hari Natal saja. Kita baca, lalu dia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam apa? Firdaus. Di dalam apa? Firdaus. Firdaus itu apa? Firdaus itu apa? Firdaus itu bukan dunia. Firdaus juga bukan kuburan. Perhatikan ya. Firdaus juga bukan surga. Ya. Firdaus itu dalam pengertian yang saya belajar beberapa hari ini, itu adalah tempat Seol atau Hades atau transit. Kalau orang, saudara, kalau orang Islam mau ke Mekah itu dari Jakarta transit dulu ke Singapura. Kalau orang Kristen mau ziarah ke Yerusalem itu dari Jakarta dulu transitnya ke Singapura. Habis di Singapura nanti transit di India. Habis India nanti baru terbang ke Yerusalem. Makanya biayanya mahal, 21 juta. Kalau sekarang nggak tahu, mungkin naik lagi 23 juta. Murah atau enggak? Murah atau mahal itu? Murah lah, ya kan? Murah lah kalau punya duit. Ya, umpamanya Pak Kevin mau berangkat ke Yerusalem 23 juta kali 2 Pak. Kalau teman Bapak bawanya cuma 23, Bapak nanti nggak bisa WL lagi di sini Pak. Bapak WL terus di sana di Yerusalem karena nggak pulang-pulang. Bisa pergi nggak bisa pulang. Harus disiapkan minimal 50 juta di kantong untuk kita bisa pulang pergi dari Yerusalem ke Surya Langgeng. Iya, saudara, murah kalau ada duit. Amin Pak Yemi. Ayo berangkatlah ya. Saya juga pengen berangkat juga ya. Sebelum mati ya minimal kita menginjakkan kaki kita di tempat Yesus disalib ya. Itulah kira-kira ya. Jadi Firdaus adalah tempat transit. Kenapa dia mati? Kenapa dia 3 hari? Ya kita baca dulu di dalam Matius 12 ayat 40 ya. Perhatikan ini pengajaran-pengajaran yang penting, mungkin belum pernah dikhotbahkan oleh semua pendeta, hanya pendeta tertentu saja. Ayo Matius 12 ayat 40 kita baca. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan berapa? 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi berapa? 3 hari 3 malam. Coba kalau orang normal atau hitung-hitungan matematika normal itu dihitung 3 hari 3 malam itu hitungannya seharusnya hari Kamis. Kalau dia matinya hari Jumat sore, kan begitu? Ya Jumat sore, setelah matinya Tuhan Yesus jam 6. Terus hari Minggu sekarang ini dia bangkit, itu seharusnya belum 3 hari. Kan gitu kan? Tetapi karena orang Israel dulu selalu hitungnya itu adalah malam. Jadi kalau kejadiannya itu hari Jumat, hitungnya itu Kamis malam, Kamis sore jam 6. Orang Jawa, hitungan Jawa, kalender Jawa kuno, ya, bukan kalender nasional ya. Kalender Jawa itu juga sama kalendernya orang Yahudi. Jadi ada selamatan itu hitungannya itu malam. Jadi Kamis sore, bukan kalau kalender nasional itu adalah pagi hari. Gitu. Setiap pagi ganti hari, setiap pagi ganti hari, itu kalender nasional, internasional begitu. Tetapi kalender Yahudi dan kalender Jawa itu bukan pagi hitungannya. Setiap matahari tenggelam itu ganti hari. Mengerti? Berarti hitungannya hari Kamis. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ya begitu. Jadi 3 hari 3
malam. 3 hari 3 malam sesuai yang tertulis di dalam Matius 12 ayat 40 bahwa Yesus bangkit 3 hari 3 malam. Dia 3 hari 3 malam di mana? Di mana? Di rahim. Baca, di rahim mana? Rahim bumi. Di rahim bumi. Dia ngapain? Dia menemui Abraham, Adam, Musa, Yunus, Esther, zaman nabi-nabi atau umat Tuhan sebelum Tuhan Yesus ada. Ingat ya, sebelum Tuhan Yesus ada di bumi, itu orang-orang yang sudah mati duluan, yang sudah dikubur duluan, didatangin sama Tuhan Yesus. Didatangin. Ini aduh, dia membangkitkan, dia memberikan keselamatan, dia mengajak. Untuk apa? Untuk bangkit dan membawa ke surga. Haleluya. Haleluya. Jadi selama 3 hari 3 malam Tuhan Yesus itu mengunjungi orang-orang yang mati sebelum Tuhan Yesus lahir ke dunia ini, yang sudah mati duluan, untuk membawa dia ke surga. Lanjut. Di dalam Matius 27 ayat 53. Matius 27 ayat 53. Ya, Matius 27 ayat 53. Ya. Kita baca. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun apa? Mereka apa? Keluar dari kubur, lalu masuk ke kota Kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kota Kudus yang dinamakan Firdaus tadi itu. Ya, kota Kudus itu bukan dunia ini, juga bukan surga, juga bukan neraka. Ya, tetapi tempat orang-orang percaya yang mengasihi Tuhan sebelum Tuhan Yesus itu disalibkan, sebelum Tuhan Yesus hadir di bumi ini. Dia 3 hari 3 malam dia ketemu sama mereka. Haleluya. Untuk apa? Tanggung jawab mereka. Bukan tanggung jawab mereka. Tanggung jawab Tuhan Yesus untuk membawa mereka yang sudah mati ke surga. Haleluya. Kisah 1 ayat 9. Kisah 1 ayat 9. Kisah para Rasul 1 ayat 9. Yuk kita baca ya. Sesudah dia mengatakan demikian, terangkanlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Nah, terangkatlah mereka ke surga. Siapa itu? Orang-orang yang sudah mati duluan yang ditemuin tadi itu, yang di Firdaus, penjahat yang di sebelah kiri atau sebelah kanan yang penjahat tadi. Yang dia minta, Tuhan ingatlah aku, kira-kira kayak gitu tadi. Hari ini juga engkau sudah di kota Firdaus. Penjahat saja, bukan penjahatnya yang dilihat. Maksud saya begini, sejahat-jahatnya kita, sejahat-jahatnya penjahat, kalau kita bertobat, Tuhan itu selalu melihat pertobatan, bukan kejahatan. Halo, paham? Tuhan melihat apa? Tuhan melihat pertobatan hati kita, bukan kejahatanmu. Karena Dia tahu bahwa kita memang jahat. Tetapi Dia menuntut kita, kapan kamu bertobat, kapan kita bertobat, kapan suami bertobat, kapan istri bertobat, kapan anak bertobat. Itu yang ditunggu-tunggu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi pertobatan itu indah. Makanya kalau orang minta maaf, maafin. Tuhan Yesus saja memaafin penjahat-penjahat. Masa engkau nggak mau memaafkan saudaramu, pasanganmu, temanmu? Kenapa ada perceraian? Halo, bukan perselingkuhan yang membuat perceraian, tetapi karena engkau tidak mau memaafkan. Walaupun berulang kali selingkuh, 100 kali selingkuh, kalau engkau mau memaafkan, tidak akan terjadi perceraian. Ingat itu. Karena memaafkan adalah bukti kasih untuk mempersatukan, bukan menghancurkan.
Mengerti? Bukan mencerewet. Kalau kita tidak memaafkan, berarti kita setuju, kita kawan dengan setan. Haleluya, haleluya. Jadi mari, roh kita sudah dilahirkan kembali. Oleh sebab itu, kalau kita belum, mari. Makanya di dalam penumpangan tangan pendeta-pendeta selalu Tuhan penuhi dengan roh Allah. Roh Allah itu bisa engkau minta sendiri. Tuhan, penuhi aku dengan rohmu. Tuhan, aku bertobat. Urapi aku dengan kasihmu, dengan rohmu. Dan sudah katakan amin. Haleluya. Ini harapan kita semuanya. Selanjutnya di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14. 1 Tesalonika 4 ayat 14. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Ya, yang oke, yang Pak AP boleh juga karena nggak nampak. Tenang. 1, 2, 3. Karena kalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Nah, saudara, mari kebahagiaan kita sebagai orang percaya kepada Kristus. Kita meninggal seharusnya itu tidak perlu menangis seharusnya, tapi ya menangis nggak apa-apa karena itu sebagai kesedihan keluarga yang kita cintai. Karena apa? Karena kita sudah diambil, disayangi Tuhan Yesus untuk dimasukkan ke surga, dikumpulkan dengan Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan Yesus yang mengambil, yang mengumpulkan, sudahlah aman itu semuanya. Kira-kira seperti itu. Haleluya. Tapi kalau belum waktunya mati, jangan minta mati. Saya aja doa saya, Tuhan, aku mau Tuhan, kalau bisa antarkan umurku sampai aku mengantarkan cucuku ke wisuda. Amin. Amin. Tanpa doa udah pintar-pintar tanpa doa. Aduh, Tuhan Yesus. Tapi iman itu perlu. Iman sebagai minta umur panjang perlu nggak? Perlulah. Mantap Bu Welty, perlulah. Kata Bu Welty, segala sakit penyakit tidak boleh menjamah tubuhku. Hebat kali. Sakit penyakit apapun tidak boleh datang di dalam tubuhku. Waduh, mantap kali, doanya mengalahkan pendetanya. Luar biasa. Boleh kita punya iman seperti itu. Kenapa? Karena Yesus mati itu apa saudara? Untuk menebus dosa kita. Yang penuh sakit penyakit, kebodohan, kemiskinan, sakit penyakit itu ditanggung di kayu salib. Katakan, hei sakit penyakit, engkau sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, tubuhku sudah sehat. Tuhan Yesus memberikan kesehatan. Yang sudah katakan amin. Iya. Lanjut, 1 Korintus 15 ayat 17. 1 Korintus 15 ayat 17. 1 Korintus 15 ayat 17. Ya, 1 Korintus 15 ayat 17. Yuk kita baca. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka apa? Maka apa? Sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Nih, kalau seandainya Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu tidak bangkit dari kubur, kita sebagai orang Kristen percuma, sia-sia, rugi besar. Kita ibadah tiap hari Minggu, rugi besar. Kita memberikan persepuluhan tiap bulan, rugi besar. Kita memberikan ucapan syukur, rugi besar. Tetapi kebangkitannya, kehidupannya, kenaikannya dia ke
surga, menyediakan tempat bagi kita. Itu adalah bukti. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, bukan ada hari esok. Sebab dia hidup. Amin. Ku tak gentar karena ku tahu dia tepat hari esok. Ku jadi berarti sebab dia hidup. Tepuk tangan yang keras. Hidup kita berarti. Katakan hidupku berarti. Karena Kristus. Wah, makanya Paulus ngomong, ya, mati adalah keuntungan, hidupku untuk siapa? Untuk Kristus. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Yesus baik. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, hai pemuda, jangan menangis, jangan gantung diri kalau hanya diputusin oleh cewekmu atau cowokmu. Cewek sekali di dunia ini luas. Kalau engkau diputusin di sini, terbang ke Korea, cari orang Korea. Engkau diputusin di Korea, terbang ke Jepang, dapat cewek Jepang. Diputusin di Jepang, terbang ke Amerika, dapat orang bule. Diputusin di Amerika, terbang ke Bali, dapat orang Bali. Haleluya. Sampai di mana? Pas saya begini, kebangkitan Tuhan Yesus ini, kita harus bangkit. Yesus katakan amin. Bangkit dari kebodohan, bangkit dari sakit penyakit, bangkit dari kemiskinan. Yesus katakan amin. Iya. Roma 4 ayat 25. 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 1, 2, 3. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena apa? Karena pembenaran kita. Tuhan Yesus, dia mati untuk dosa kita dan dia mau membenarkan segala kesalahan kita supaya hidup kita dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Waduh, jadi kalau kita nggak estetik, semangat yang membara gitu loh, ya, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kemarin saya mengikuti acara pesta Paskah anak sekolah minggu di Rayon jam 4, dan jam berapa saya sampai di rumah? Jam 10:30. Dalam hati saya, ini apa caranya maka kelamaan ya. Tapi saya melihat mereka, aduh, walaupun ada yang letih lesu dan berbeban berat, bahkan ada yang demam, bahkan ada yang kalau makanan banyak ya, karena ada disediain makanan kan begitu kan. Tapi luar biasanya mereka kelar juga sampai selesai. Artinya apa? Ada roh yang menyala-nyala tadi. Seperti Paulus berkata, hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ibrani 9 ayat 28. Ibrani 9 ayat 28.
Ibrani 9 ayat 28. Kita baca 1, 2, 3. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya. Berapa kali? Satu kali untuk menanggung dosa berapa orang? Banyak orang. Banyak orang itu terbatas atau tidak terbatas? Tidak terbatas. Sampai hari ini Kristen agama terbesar di dunia. Mengerti? Siapa bilang Kristen minoritas? Salah. Siapa bilang Kristen minoritas? Salah. Kristen adalah agama terbesar di dunia. Ya, cek di media sosial, cek di negara manapun. Dan Arab sekarang banyak sekali orang Arab yang masuk Kristen, yang dibaptis. Bahkan sekarang orang-orang Arab sudah tidak pakai jilbab karena banyak yang dibaptis. Lanjut, banyak orang sesudah itu dia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Menantikan siapa? Menantikan Yesus Kristus. Hanya sekali dia mati. Pengorbanan dia untuk menebus dosa umat manusia, bukan menebus orang Kristen. Mengerti? Bukan menebus agama. Kematian Tuhan Yesus adalah menebus umat Tuhan yang ada di dunia, yang percaya dengan mulut, yang mengaku dengan mulut Yesus Kristus adalah Tuhan, yang lahir, yang mati, yang bangkit, yang apalagi, yang naik ke surga, dan dia akan datang. Dia akan datang kedua kali. Dia akan datang kedua kali. Dan kedatangan yang kedua kali yaitu adalah kedatangan bukan untuk menghakimi, tetapi kedatangan yang kedua kali adalah kedatangan untuk apa? Untuk menyelamatkan kita, membawa kita ke surga. Kenapa? Karena Tuhan Yesus cukup dihakimi untuk menebus dosa-dosa kita. Mengerti? Mengerti? Haleluya. Jadi kedatangan Tuhan Yesus nanti, baik yang dikubur maupun yang hidup, ayo anakku, aku sudah selesai membangun tempat bagimu di surga. Masuk ke surga. Oleh sebab itu, mari kebaikan Tuhan Yesus ini hargailah dengan umurmu. Hargai dengan apa? Umurmu di dunia ini. Jangan engkau sia-siakan untuk waktu yang tidak berguna. Jangan engkau sia-siakan untuk hati yang tidak benar. Apapun, walaupun hatimu dirobek-robek, hatimu boleh sakit, tetapi jangan lama-lama sakit. Karena Tuhan Yesus juga pernah sakit, tapi Tuhan Yesus mengampuni. Dan hatimu yang sakit itu jadi sembuh karena engkau juga mengampuni seperti Tuhan Yesus mengampuni. Dan sudah katakan amin. Ya. Jadi itulah renungan yang sangat singkat. Sekarang saya mau simpulkan, ya, kesimpulan dari khotbah. Perhatikan. Yang pertama, kebangkitan Yesus, ya, kubur kosong membuktikan ada harapan. Yesus mati dan hidup, kita juga mati akan dihidupkan. Tunjukkan amin. Yang kedua, perkataannya benar. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan dan setelah disalibkan, perkataan nubuatan Yesaya juga benar bahwa akan ada juru selamat, akan disalibkan, akan tertikam oleh kejahatan kita. Yesaya 53 ayat 5, ya, di Yeremia juga ada. Yang ketiga adalah kita dibenarkan
perbuatan kita dibenarkan oleh karena iman kita kepada Kristus. Yang keempat adalah maut dikalahkan. Katakan maut dikalahkan. Hei maut, di manakah senangmu? Maut dikalahkan. Selanjutnya, yang kelima, dengan kebangkitan Yesus kita dipersatukan dengan Kristus. Katakan dipersatukan. Yesus kepala, kan gitu kan? Kita adalah tubuhnya dan ranting-rantingnya. Kalau tangan sakit, rasa sakit. Kepala terasa sakit. Nah, kira-kira itu kita dipersatukan. Yang keenam, nubuat digenapi. Sebelum Yesus lahir sudah ada nubuatan akan lahir juru selamat, digenapi. Lanjut, yang ketujuh adalah iman kita tidak sia-sia, tidak akan sia-sia jeripayah kita, karena kebangkitan Yesus kubur kosong tadi. Yang kedelapan adalah Roma 1 ayat 4, bahwa Yesus adalah Allah. Katakan Yesus adalah Allah. Yesus adalah Allah. Oleh tanya siapa Allahmu? Yesus. Siapa Yesus Juru Selamat? Siapa Yesus Mesias? Siapa Yesus Guru? Siapa Yesus Gembala yang baik? Siapa Yesus orang yang menebus dosaku? Begitu. Ini kalau anak SD kan sering ejek-ejek. Karena saya dulu pernah mengalami SD di mana Kristen waktu itu cuma 7 orang termasuk saya. Jadi diejek-ejek. Waktu itu saya karena belum tahu, ya nggak bisa menjawab, hanya diam saja. Jadi makanya diperlukan ibu-ibu, anaknya perlu sekolah minggu. Dan guru-guru sekolah minggu harus rajin baca Alkitab supaya bisa menjelaskan ke anak sekolah minggu kenapa Yesus disalib, bisa dijelaskan. Kenapa Yesus naik ke surga, bisa dijelaskan. Kenapa puasa, bisa dijelaskan. Kenapa Yesus lahir, bisa dijelaskan. Makanya dukunglah anak-anak kita ke sekolah minggu. Yang terakhir, Yesus hakim di dalam kebenaran. Hakim dalam apa? Iya, perhatikan ya. Yesus adalah hakim dalam kebenaran, bukan hakim dalam kejahatan. Saya ulangi perkataan saya supaya kita tahu. Yesus Kristus adalah hakim dalam kebenaran, bukan hakim dalam kejahatan. Sebesar apapun kejahatan kita, kalau engkau bertobat, engkau dibenarkan karena pertobatanmu. Itu maksudnya. Amin. Mari kita sama-sama perbaiki diri setiap minggu untuk kita bertobat sebagai ayat penutup. Yesaya 60 ayat 1 sebagai penutup. Dia bangkit, dia bangkit dan hidup. Apa saudara? Selamanya. Nah kita baca 1, 2, 3. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Inilah arti kesimpulan saya ngoceh tadi. Yesus bangkit. Kalau kita tidak bangkit, itu Tuhan Yesus menangis. Kepalamu di sini juga menangis. Pak Pendeta, bangkit dari apa? Hei anak muda, jangan kelena dengan HP-mu. Engkau sudah latihan merokok. Bertobat. Belum bisa cari uang, udah pegang-pegang rokok. Anak muda, kenapa harus diadakan ibadah pemuda? Caranya beda. Kenapa harus diadakan ibadah sekolah minggu? Caranya beda. Untuk supaya masuk ke anak-anak sekolah minggu, beda dengan pemuda remaja. Ada firman-firman Tuhan yang
anak pemuda, ada yang khusus untuk anak sekolah minggu, ada yang firman itu khusus untuk wanita. Kenapa ada PBI? Ada khusus memang untuk pria atau kaum bapak dewasa. Kalau dicampur adukan, contoh mau ngomong tentang wanita cakep, nggak ngerti anak sekolah minggu. Contoh mau ngomong pria perkasa, nggak ngerti wanita. Makanya dibuat khusus, ada didikannya di Alkitab ini. Oleh sebab itu, mari bangkit. Wanita Betel Indonesia, ada sebulan sekali ada pertemuan wanita Betel Indonesia. Dan hari ini ada jadwal wanita Betel Indonesia. Harusnya oleh ke wanita, yang asal wanita, yang pengumuman wanita, dua sahabat wanita, yang singer wanita, choir wanita. Begitu. Pria Betel Indonesia juga begitu. Untuk apa? Kebangkitan roh Allah di dalam dirimu untuk bangkit melayani Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Yang setuju katakan amin, ibu-ibu. Bapak bapak, mana suara bapak bapak? Amin. Pemuda, amin. Makasih, terima kasih. Bangkit dari terang. Bangkit dari apa? Bangkit dari kematian. Bangkit dari maut, bangkit dari kutuk. Kita harus bangkit dari kemalasan kita. Siapa di sini yang malas? Malas, kata Amsal, akan mengakibatkan kemiskinan. Halo, malas, Amsal berkata mengakibatkan apa? Kemiskinan. Tidak boleh malas. Makanya kenapa orang tua anjurkan bangun pagi, bangun pagi, bangun pagi. Nanti rezekimu diapain? Dipatok ayah. Saya dulu berpikir bapak saya ngomong itu, mama saya gimana caranya rezeki dipatok ayam? Saya intip, saya bangun pagi duluan, saya ke kandang ayam. Saya lihat gimana ayam cara mematok. Aku sudah ngintip duluan aku sebelum kau bangun ayam. Aku akan lihat bagaimana kau mencuri rezeki orang tuaku. Ku intip juga ayam juga tidurnya. Ya, saya pukul kaleng baru jagonya terkejut. Langsung turun. Aku lamban, aku udah ada di sini dari tadi. Kau nggak tahu. Maksudnya begini, itu adalah omongan kiasan. Kiasan itu tidak tertulis. Contohnya begini, ketika Tuhan Yesus itu dulu memberikan roti pagi-pagi hari, petang-petang hari, orang-orang Israel yang malas bangun, mana itu ketika matahari datang, mana itu langsung mencair dan busuk. Mengerti? Mengerti Bapak Ibu? Jadi orang-orang yang duluan mengambil mana, mereka sudah makan kenyang roti mana. Tetapi orang-orang yang malas kelaparan karena sudah busuk kena matahari datang. Jadi artinya apa? Kalau kita cepat-cepat bangun pagi, doanya cepat, kerjanya cepat, itu mempengaruhi rezeki kita. Saya pernah melihat subuh-subuh sama istri saya, ibu gembala, pergi ke pasar bawah beli daging. Jam berapa? Jam 5 pagi. Jam 5 pagi ada ruko yang sengaja dibuka cepat-cepat. Saya sengaja ini kok nggak takut dirampok. Tapi saya melihat ada pagi-pagi hari orang belanja di ruko itu. Ngerti maksud saya? Artinya kalau engkau duluan bekerja, Tuhan duluan kasih gaji, kasih rezeki, kasih berkat. Dengarin anak-anak muda. Makanya kalau disuruh bangun pagi cepat bangun. Jangan tidur aja. Yang sudah katakan amin. Bangkit dari kebodohan, belajar. Supaya apa? Kita belajar. Kata Pak Jokowi dulu waktu dilantik, apa saudara? Kerja. Ini menghancurkan kemalasan. Ya. Terus kalau bangkit dari kemiskinan, apa yang kita kerjakan? Menabur, memberi
memberi, menabung. 1, 2, 3. Menabur, memberi, menabung. Iya, baru kau akan diberkahi oleh Tuhan. Kalau kita bangkit dari sakit penyakit, apa yang kita bangkit dari sakit penyakit? Ya, makanannya harus sehat. Katakan harus sehat. Kalau udah dibilang jangan makan daging, ya jangan makan daging. Ya, kemarin saya melihat di video ada 10 bakwan dimasukkan di dalam pengering minyak. Pengering minyak, namanya mesin untuk mengeringkan minyak goreng. Jadi 10 bakwan ini dimasukkan ke situ. Dan itu diputar sekitar 5 menit, 3 sampai 5 menit. Itu minyak goreng itu netes. Dan itu 1 cangkir gelas kecil itu penuh. Yang ngomong, inilah yang kalian minum tiap hari itu, minum minyak goreng. Jadi bakwannya sehat, minyak gorengnya yang nggak sehat. Saudara, karena itu kelapa sawit. Terus apa lagi, saudara? Sakit penyakit ini, saudara, olahraga. Katakan olahraga. Siapa di sini rajin olahraga? Ibu-ibu perlu bikin olahraga, senang olahraga. Iya. Selain makanan sehat, olahraga, apa lagi? Gembira. 1, 2, 3. Gembira. Hati yang gembira. Bagi berdiri adalah obat yang manjur, seperti